Ibu saudara-saudari, pertama selamat ulang tahun untuk Pak Ipannya ke-49, 1 tahun lagi pesta emas. Berarti tahun depan ada tendanya di depan sawah emas. Kalau masih di lingkungan Santa Teresia kan? Oh kayak masih. Dan harus masih. Saya menjelaskan ini bukan hanya untuk orang Teresia ya, tapi untuk semua orang nanti kan saya akan bagikan. Tema ketiga ini apa nih? Kasih dasar utama moderasi beragama. Maksud saya tadi saya tanya, mestinya tidak usah buka itu lagi. Karena kasih itu tentang hidup, bukan soal buka teks. Jadi mestinya tema ini sudah kita betul-betul kita jibai untuk diri kita, bukan untuk dipraktekkan. Karena saya yakin kamu punya pengalaman lebih banyak sudah memoderasi agama, karena setiap hari bergaul dengan orang yang tidak seiman. Tapi pertanyaannya, ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak seiman, apakah orang kemudian merasa terhipnotis dengan kehadiran kita karena ada sesuatu yang berbeda yang tidak mereka punya? Jadi kehadiran kita apakah membuat mereka merasa sesuatu yang lain yang tidak mereka temukan dalam diri orang lain? Bukan untuk menyombongkan diri, saya itu akhirnya bertanya begini, ada apa sih di dalam diri saya? Sehingga ketika setiap kali saya datang, pasti mereka langsung macam ada sesuatu yang lain. Kemarin terakhir ada kemah orang muda lintas agama. Saya datang terlambat. Tapi begitu saya datang, sopirnya kepala kemenang, sopirnya KUB, juga anak buahnya Pak Kabankes Bangkol. Kalau saya datang mereka, bukan hanya waktu itu, kalau pergi ke kantor kemenang juga, macam mereka punya ada perlakuan yang berbeda kalau saya datang. Mereka langsung macam bagaimana begitu melihat sesuatu yang lain. Dan memang mereka akui bahwa kalau Romo tidak ada kurang seru. Itu sebuah pertanyaan untuk saya. Memang ada apa di dalam diri saya? Kan kita semua sama. Nah, inilah saya mau katakan bahwa kalau bicara tentang tema ini, saya rasa kalau dalam konteks Indonesia, moderasi agama ini dasarnya bukan kasih. Dan judulnya kasih dasar moderasi agama. Karena ada dasar lain yang lebih pentingnya daripada kasih. Kalau bicara Indonesia, yaitu dasar Pancasila. Ini aja dasar moderasi agama. Tidak perlu kasih. UUD 45, NKRI harga mati, yang 4 konsensus itu dasarnya. Supaya moderasi beragama itu jalan. Karena kalau kita bicara tentang kasih, orang tidak akan pernah tahu dan tidak semua orang punya kasih. Nah, kenapa kita diajarkan untuk pakai kasih? Kenapa? Kasih ini buah dari roh. Orang tidak punya itu. Hanya orang yang percaya kepada Roh Kudus saja ada kasih. Karena buah pertama dari roh adalah kasih. Dan itulah lebihnya kita. Ada aura roh. Ya, kita punya teman banyak di pasar, di kantor, di mana-mana. Kita bergaul baik dengan mereka, kita mencintai mereka, mereka juga punya cinta. Tapi apakah ada sesuatu yang lebih dari cinta? Itu yang kita mau tawarkan. Sesuatu yang lebih dari cinta, yaitu kasih. Artinya ketika orang melihat kita, mereka merasakan dan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan lagi-lagi, untuk menjadi seorang istilahnya pribadi yang menarik lah. Menjadi seorang pribadi menarik itu harus disepuh oleh roh. Mungkin di kalangan orang Paroki Santo Petrus Negara, Romo Eman itu tidak terlalu menarik karena ada egoisme kan. Tapi kalau orang melihat dengan hati yang tidak egois, mereka akan melihat Romo Eman yang berbeda dari itu. Dan itu yang saya temukan di luar kemana-mana itu. Setiap kali hadir di setiap acara apapun, mereka menemukan itu. Pernah satu kali waktu doa bersama di apa namanya itu sana itu, di Gedung Kesenian. Kan kita doa para tokoh agama pada tahun 2017, tanggal 17 2017. Saya masih simpan foto itu kita doa bersama waktu matahari sudah mau terbenam. Tapi di foto ada satu cahaya yang muncul dari atas, persis di saya muncul. Itu Pananda yang print foto itu waktu itu, saya taruh di kantor. Kenapa? Roh Kudus itu tidak bisa diingkari. Dan saya datang sebagai imam itu karena Roh Kudus. Kalau tidak karena Roh Kudus, tidak mungkin saya datang ke sini. Dan itulah yang menjadi kekuatan utama
Dan Roh Kudus itu punya buah nomor 1, kasih. Nah, kasih itulah yang kita pancarkan kepada orang lain. Dan kalau kita punya kasih, orang pasti akan selalu jatuh hati untuk merasa bahwa ini seorang figur yang layak untuk disegani. Itu. Makanya hari Minggu itu saya buat status, tidak perlu mengemis menjadi seorang public figure. Tidak perlu kita lihat orang sana dulu di situ kocok-kocok supaya dianggap sebagai tokoh. Tidak perlu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Coba kamu lihat. Kapolres itu sudah dari dulu pertama dia datang itu dia entah rasa bagaimana dia nyetel. Ini kan sudah 2 minggu berturut-turut dia datang. Dan waktu dia pertama jadi Kapolres di sini dia langsung ke diri gereja, dia ketemu, dia cari. Entah karena apa. Dan kemana-mana setiap kali saya pergi selalu saja dia bilang, Romo tolong doakan saya. Dan kemarin itu dia minta itu lagi, Romo tolong doakan saya. Kapolres ini. Tapi yang kerucut-kerucut tidak adalah di gereja ini kan tidak perlu itu kan. Kenapa lagi kembali ke masalah punya hati atau egois. Nah, kita ditawarkan pakai kasih karena memerangi egoisme. Egoisme itu rasa diri paling hebat, paling super dan orang lain semua kecil. Dan itu egoisme. Tapi kalau kita masih punya egoisme, tidak akan pernah kasih itu nyantol di hati. Karena selalu merasa diri itu penting. Karena kasih itu tentang, kalau bahasa sederhananya, saya kasih kau tisu, jadi mesti saya beri. Kasih itu memberi diri, bukan memberi harga diri. Kasih itu memberi diri, bukan memberi harga diri. Jadi kita itu kalau ketemu orang, betul-betul kita tulus memberi diri kita untuk merasa kita itu bagian dari diri orang, dan orang itu ada di dalam diri kita. Jadi merasa orang itu menjadi bagian dari diri kita, dan diri kita itu menjadi bagian dari orang, itu harus pertama kita punya keyakinan yang sama dengan ajaran cinta kasih dari itu, memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Jadi kita itu tidak akan pernah memperlakukan orang lain seperti diri sendiri kalau kita tidak menganggap orang lain itu sebagai bagian dari diri kita. Ini semua aku tidak akan pernah. Dan bicara tentang kasih itu berarti memberikan diri kita untuk orang, termasuk apa yang ada di dalam diri kita. Kalau mau melayani, loyal habis gitu. Tidak perlu simpan-simpan. Kalau setengah hati itu yang tidak menarik. Apalagi dengan setengah hati, habis itu dengan hati tidak tulus. Kita itu kalau cari popularitas dengan ketidaktulusan, cepat luntur dia punya populernya. Tapi kalau kita tidak perlu mencari popularitas tapi tulus untuk mengabdi, nanti kita akan dengan sendirinya menjadi figur. Makanya kenapa saya mengajak kita semua kalau mau jadi figur di gereja, banyak-banyak doa, banyak-banyak buat sesuatu yang membuat orang merasa kita senang kalau lihat dia. Jangan terlalu banyak buat hal-hal yang sensasi-sensasi yang tidak perlu, begitu. Jadi kalau sensasi-sensasi itu sebentar saja dia populernya, setelah itu tidak populer lagi. Kalau seperti hal-hal yang viral itu, tapi kalau kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, itu lama dia. Seperti yang Yesus buat ini kan tulus dan ikhlas. Jadi bertahun-tahun dia tidak akan pernah hilang. Dan itu tentang kasih, dan itu dipandang sebagai dasar untuk moderasi agama. Mungkin yang paling penting untuk kita ingat dari kata moderasi tadi itu mengendalikan diri, mengekang diri. Ini penting nih. Mengekang diri, mengendalikan diri untuk tidak arkais dan tidak ekstrim. Kasih. Nah, masalahnya kalau kita jadi orang Katolik yang bicara kasih, mengusung kasih, tapi justru paling ekstrim dan tidak bisa mengekang diri, itu yang orang pertanyakan, ini benar Katolik atau tidak? Kalau hanya bertanya ini orang Katolik atau tidak, masih baik. Tapi kalau orang kemudian bilang, kok kamu di gereja Katolik begitu ya? Katanya kasih. Kan gitu. Akhirnya kita itu menjual gereja, menjual kasih, menjual Yesus yang ajarannya kasih. Padahal di luar itu orang kagum dengan kita karena kasih ini. Coba nanti Bapak Ibu kalau pergi kemana-mana, di mana-mana itu kemenang itu bukan orang Katolik, pasti bicara tentang orang Katolik dan Kristen itu dengan dua kata kitab suci ini. Pertama, Kristen atau Katolik terkenal dengan ajaran cinta kasih yang ada di teks itu tadi. Pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan
ada satu yang ditambahkan. Ini saya dengar dari kepala Kemenaknya Jembrana dulu yang sudah meninggal. Dan ada satu tambahan dari kata-kata Santo Paulus. Hendaklah kasihmu jangan berpura-pura. Saya pikir ini penting. Hendaklah kasihmu jangan berpura-pura. Artinya kasih itu tidak mengajarkan kita jadi orang Farisi, munafik. A, B, B. Jangan kalau kita tidak suka dengan orang, giliran di depan orang itu kita kocok-kocok, itu munafik. Gitu. Jangan di belakang kita omong orang begini-begini, giliran ada perlu, itu munafik. Dan itu tidak mencerminkan kasih. Dan kita orang Katolik ini jujur-jujur saja, hidup di depan orang juga jujur-jujur saja. Dan saya rasa itu yang membuat kita punya nilai lebih. Saya rasa kita orang Katolik tidak banyak yang bermental penjilat kan. Kalau mau jujur nih, kalau kita dapat tugas posisi lebih, bukan karena kita menjilat, tapi coba lihat teman-teman lain. Ini mau jujur saja. Supaya cepat naik pangkat, harus pintar-pintar kocok tangan kan, kan? Harus bisa nge di depan pemimpin supaya cepat kau dikasih kepercayaan. Tapi orang Katolik ini kan nggak ada gitu, jujur saja, mau dikasih baik, tidak dikasih juga baik kan gitu. Tapi kan Tuhan akan tetap terus bekerja untuk menaikkan kita punya rating. Tidak usah takut. Makanya lagi-lagi kasihmu jangan berpura-pura. Ini penting. Dan ini yang bahaya untuk kita. Aslinya egois, tapi pura-puranya juga ngeri. Dan orang egois itu cenderung pura-pura. Pura-puranya tinggi, hanya untuk menutup diri. Hati-hati. Makanya kita orang Katolik itu banyak diberikan istilah apa? Serigala berbulu domba. Hatinya serigala, tapi isinya Katolik. Sehingga lagi-lagi untuk kita paling penting, kita itu bergaul sudah banyak dengan orang agama lain. Setiap hari kita sudah guyon-guyonan, kita sudah buat seperti yang Tobi cerita, Pak Frans cerita, ini biasa. Tapi yang dimaksudkan, apakah dengan itu orang menemukan kita sesuatu yang berbeda? Ada nilai lebih yang mereka tidak temukan dalam diri orang lain. Bapak Ibu pasti bisa membedakan. Jangan dulu keluar ya ke dalam gereja saja. Coba lihat tokoh-tokoh atau figur-figur kita di gereja. Melihat panurpe, apakah Anda tidak merasa berbeda dengan ketika melihat orang tua lain yang umur segitu tapi seperti tanpa roh? Pasti berbeda. Jadi orang kalau sudah disepuh oleh roh, tidak peduli dia punya posisi apa, tapi dia bisa lebih disegani. Itu ciri-ciri orang yang punya roh. Dan orang yang punya roh itu dia tidak neko-neko. Disuruh begini, oke. Disuruh begitu, tulus paling penting dan paling besar. Dan setiap ketulusan akan selalu diperhitungkan dan diganjari oleh Tuhan. Akhirnya saya hanya mau mengatakan bahwa saya punya banyak pengalaman tentang arti hidup dengan kasih. Di Dompu, pastoran saya itu paling banyak diramai oleh orang-orang Muslim. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, preman-preman di sana yang mereka itu kelompok yang selalu bikin demo kepada bupati. Tapi saya selalu terbuka untuk mereka di pastoran. Karena mereka melihat saya dekat dengan bupati, lama-lama mereka malu juga untuk sering buat demo. Padahal mereka preman-preman. Karena saya mengasihi mereka. Satu kali waktu hari raya Lebaran, saya pergi silaturahmi di rumah-rumah dan ada satu rumah di sebelah gereja yang kalau di Dompu itu seputaran gereja itu tidak ada orang Katolik, semua asli Muslim. Dan di depan gereja itu persis orang Muslim yang sangat fanatik. Tapi mereka itulah yang menyiapkan kue ulang tahun waktu saya ulang tahun di sana. Luntur dia punya fanatisme ketika kita coba membalas dengan kasih. Lagi-lagi kasih itu bukan tentang mengajari Yesus Kristus, tapi perbuatan yang kita beri habis, tulus saja. Nah, waktu saya pergi kunjung ke rumah ada satu mama tua,
Sampai di situ dia elus-elus, cium-cium kaki saya dan tangan saya kaget. Terus saya bilang, kenapa sampai begini? Dia bilang, tumben-tumben sepanjang hidup saya, rumah saya didatangi oleh seorang tokoh agama. Dan itu dalam diri Romo. Saya bahagia sekali hari ini karena rumah saya dimasukin oleh seorang tokoh agama. Nah, itu di rumah. Di lapangan sepak bola, di sana kan suka sepak bola yang tidak pakai sepatu, bola plastik. Saya ikut main, tidak pakai sepatu, dan bergaul dengan mereka yang dakinya banyak, pokoknya penampilan tidak ini. Terus pas satu kali main bola, saya ikut nonton. Apa komentator komentar? Bapak Ibu saudara-saudari, pertandingan ini juga dihadiri oleh tokoh agama, yaitu Romo Eman. Kita senang karena beliau hadir, tapi kita ini tidak tahu di mana ustaz-ustaz. Nah, itu mereka bilang. Jadi kehadiran seorang figur yang punya kasih akan punya aura tersendiri. Atau contoh terakhir yang kita alami, masih ingat pertandingan final futsal kan? Kekuatan aura seorang pastor yang meredam situasi kegalauan waktu itu. Kalau ada yang nonton pasti tahu. Ketika ada gesekan, tegangan, dan yang paling menegangkan itu ada yang sudah sakrat maut. Di situ baru kita lihat kekuatan roh itu bekerja. Dan apa yang mereka lihat? Hanya ada satu orang yang bisa muncul di tengah lapangan untuk berbicara saat kondisi sudah pada tegang. Dan itu adalah Romo Eman, pastor paroki negara, yang sering diperguncingkan oleh umat negara kan? Kenapa? Tidak punya kasih, egois saya ada. Jadi dengan ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa kasih itu penting, dan kasih itu tentang keterbukaan hati untuk bergaul dengan siapa saja dengan tulus tanpa syarat. Dan kalau itu yang kita tampilkan, kita pasti menjadi pribadi menarik. Begitu kita muncul di depan orang, mereka pasti akan bilang, senang kalau Romo ada. Gitu. Itu juga kita di pasar, di tempat air, di tempat kerja seperti Pak John, mereka kan setiap hari kita ketemu mereka, tapi mereka menemukan sesuatu yang berbeda kalau kita pergi dengan roh. Makanya kenapa penting hidup misa harian? Disitulah roh itu nempel-nempel di badan kita supaya punya aura. Jadi gitu. Kalau mau punya roh yang membuat orang terpesona dan tertarik, ikut misa, berdoa supaya roh itu yang melekat, yang membuat kita tampak berbeda. Dan mungkin kalau kamu mau jujur untuk mengakui, melihat orang yang sering ikut misa harian pasti berbeda dengan melihat orang yang tidak sering ikut misa harian. Ada aura berbeda. Karena kasih itu tentang roh, dan itu adalah buah dari roh. Maka moderasi agama yang didasari oleh kasih itu melampaui dasar Pancasila. Kita harus akui. Kenapa kemudian kita diajak untuk menjadikan kasih itu sebagai dasar untuk moderasi? Dan itu adalah produk Tuhan sendiri. Jadi tidak usah takut. Paling penting kasih itu gampang saja bekerja di dalam diri kita. Buka hati, biarkan Tuhan bekerja, biarkan Roh Kudus bekerja, dan hidup dengan dituntun oleh Roh. Itu pasti kalau Anda kemana saja, Anda pasti muncul sebagai pribadi menarik. Dan ketika kemanapun Anda pergi, Anda tidak usah takut untuk berbicara dan berkata-kata apa-apa. Karena kalau Roh Kudus sudah ada, nanti Roh Kudus yang membantu untuk kita bisa berpikir dan berbicara dengan baik dan benar. Dan apa yang kita katakan itu mudah diterima dan tidak bisa dibantah. Dan itu kata kita suci. Roh Kudus dianugerahkan kepada kamu supaya tidak usah kamu berpikir untuk pembelaan, untuk apa yang kamu katakan. Nanti Roh Kudus itu bekerja di otakmu, di hatimu, sehingga apa yang kamu pikirkan pasti bisa diterima dan dipahami. Apapun yang kamu katakan tidak dapat dibantah. Dan kita tidak akan pernah kekurangan pengetahuan kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita. Dan saya pikir secara pribadi saya mengakui bahwa justru karena terbuka terhadap kehadiran Roh Kudus, bukan hanya di hati, tapi saja juga di otak, itu yang membuat saya rasa dikagumi oleh bahkan tokoh sehebat apapun. Kenapa? Setiap kali saya rapat, pasti saya berbicara. Dan setiap kali saya berbicara, pasti menarik untuk mereka. Hal yang kemudian membuat mereka merasa rindu. Kalau ada Romo, pasti seru. Kalau tidak ada Romo, rasanya kurang seru. Bukan karena Romo emannya,
tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri saya yang sudah dimeteraikan waktu saya ditabiskan. Karena kemanapun saya pergi, saya akan memulai dengan moto tabisan saya. Tuhan, sekarang saya ada di sini, tapi saya percaya aku tidak seorang diri, karena Bapa selalu menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Demikian juga ketika di sini saya sedang berbicara di depan Anda, bukan karena saya yang hebat, tapi karena saya percaya ketika saya berbicara untuk menganimasi dan memotivasi orang atau mencerahkan orang, hanya Roh Kudus yang menjadi inspirator untuk bisa mencerahkan orang. Apa yang saya katakan ini entah masuk di hati atau pikiran Bapak Ibu, tentu sangat tergantung pada lahan di masing-masing hati. Saya hanya tabur-tabur saja. Kalau Anda masih punya hati yang egois, pasti tidak nyantol. Tapi kalau Anda punya hati yang terbuka, pasti akan nyantol dan berguna. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Allah Bapa dalam surga, demikianlah doa dan permohonan kami. Masih banyak yang kami mau sampaikan. Nabi yang sudah dipermai Yohanes Pemandi, kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan.